Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, Market Update minggu keempat September 2021. Saya Ahmad Tenfer, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Sementara kekhawatiran tapering cenderung mereda sepekan lalu, menjadi pembatas optimisme investor adalah kekhawatiran yang diakibatkan oleh ketidakpastian dari pasar properti China, khususnya terkait potensi gagal bayar oleh perusahaan Evergrande Group. Memang, mengingat Evergrande yang sedang terlilit utang senilai 300 miliar US dollar, terdapat kekhawatiran bahwa resiko kebangkrutan berpotensi memberikan efek domino terhadap ekonomi China, khususnya di tengah momentum pemulihan ekonomi yang telah relatif melamban dalam beberapa bulan terakhir. Mengingat begitu besarnya perusahaan tersebut, investor pun tampak waspada terhadap potensi koreksi yang terjadi di pasar global. Di Amerika Serikat misalnya, kekhawatiran pun tercermin melalui tekanan jual terhadap indeks saham benchmark S&P 500 yang melemah 0,57% sepekan lalu, sementara minat terhadap safe haven aset seperti US dollar menguat dengan indeks DXY yang naik 0,72% sepanjang minggu lalu. Dari Amerika Serikat sendiri, sempat menarik perhatian utama investor adalah rilis inflasi CPI untuk bulan Agustus yang peningkatannya tercatat melambat ke level 5,3% year on year, sedikit lebih rendah dari 5,4% di bulan sebelumnya. Disertai dengan penyerapan tenaga kerja di bulan Agustus yang hanya sebesar 235.000, jauh di bawah 1,05 juta di bulan Juli. Kedua faktor tersebut pun meningkatkan antisipasi pasar untuk bertahannya sikap akomodatif The Fed untuk jangka pendek ke depannya sebelum memulai tapering di akhir tahun. Secara keseluruhan, kami pun mengantisipasi bahwa The Fed berpotensi baru akan secara resmi mengumumkan aksi taperingnya pada pertemuan FOMC November mendatang dan memulai tapering itu sendiri di bulan berikutnya. Menarik untuk diperhatikan adalah di tengah variatifnya tekanan eksternal tersebut, pasar keuangan dalam negeri tampak cukup stabil dan bahkan cenderung menguat sepekan lalu. Terlihat sementara di pasar saham IHSG berhasil menguat 0,63%, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun bertahan di level 6,13%, sementara nilai tukar rupiah stabil diperdagangkan di level 14.223 per US dollar di penghujung minggu. Kami pun mengantisipasi rupiah untuk mampu diperdagangkan di kisaran levelnya saat ini hingga akhir tahun. Menjadi kabar positif adalah terlepas beragamnya volatilitas di pasar menjelang aksi tapering The Fed, instrumen investasi dalam negeri seperti obligasi pemerintah Indonesia maupun saham masing-masing mampu memberikan return positif sejauh tahun ini. Di pasar obligasi misalnya, return year-to-date tercatat sebesar 4,35%, mengungguli 2,57% yang didapatkan dari IHSG. Menariknya, performa tersebut sekaligus menandakan 5 bulan beruntun di mana pasar obligasi mampu memberikan return yang positif, sementara di pasar saham baru berlangsung dalam 3 bulan terakhir. Terdapat beberapa faktor penopang performa positif tersebut, termasuk seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada episode 31, bahwa masih terdapat daya tarik yang cukup sportif terhadap narasi penguatan aset dalam negeri ke depannya. Mulai dari kesiapan dalam menghadapi potensi fluktuasi akibat tapering, hingga antisipasi pendalaman pasar keuangan dalam negeri di tengah meningkatnya partisipasi investor domestik. Tidak ketinggalan, nilai tukar rupiah pun menjadi mata uang dengan performa terbaik di Asia sejauh paruh kedua tahun ini, dengan spot returns yang mencapai 1,95%. Prospek stabilitas nilai tukar pun cukup terbuka ke depannya, didukung oleh performa neraca perdagangan Indonesia yang cukup positif sejauh tahun ini. Rilis neraca dagang di minggu lalu menggambarkan bahwa nilai ekspor Indonesia tumbuh 64% year on year di bulan Agustus, jauh lebih tinggi dari 36% yang diantisipasi pasar. Dengan impor yang juga tumbuh signifikan sebesar 55% year on year,
Neraca perdagangan pun tercatat surplus sebesar 4,74 miliar US dollar, yang merupakan rekor tertinggi baru dan berpotensi akan terus menekan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Tentunya, semakin kecil defisit, maka semakin sportif terhadap nilai tukar. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enfor, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.